Jadi tema kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nanti kalau bisa dari seberang sana, dari Makassar, bantu baca firman Tuhan ya, dari Lukas 18 ayat 1 sampai 8 ya. Jadi tema kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi kita hari ini bersyukur boleh keluarga berkumpul. Kita bersyukur masih ada kesempatan ya, diberikan kesehatan yang baik dan kita bisa bertemu di tempat masing-masing, tapi juga terhubung secara online ya, walaupun kadang-kadang ada gangguan ya. Tapi akhir-akhir ini makin lancar ya, puji Tuhan ya. Jadi kita tahu hidup ini tidak selalu lancar. Di dunia ini sudah pasti banyak penderitaan, kesulitan, ya, tantangan. Itulah dunia ya, saudara. Nanti di surga tidak ada lagi, tapi di dunia kita masih akan terus bergumul dengan berbagai masalah, baik pribadi, keluarga, bahkan sebagai bangsa kita juga sedang bergumul dengan masalah banjir di Sumatera sana ya. Jadi kalau kita mengalami konflik, ya, mengalami sakit penyakit, ya, dan sebagainya, itu hal-hal yang memang terjadi, ya, terjadi. Nah, saudara, bagaimana kita menghadapinya? Ya, bagaimana kita menghadapinya? Maka kita mau belajar dari satu pengajaran dari Tuhan Yesus sendiri, yaitu kita diajarkan, bahkan diperintahkan untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu, ya, gitu. Nah, kita banyak bagian Alkitab bicara tentang berdoa. Nah, yang kita mau baca kali ini adalah Lukas 18 1 sampai 8. Coba di seberang sana Kak Yola mungkin bisa bantu baca. Yo, Lukas 18 1 sampai 8. Nggak bisa. Kak Yola bisa? Lukas berapa? Lukas 18 1 sampai 8. Nggak, supaya memastikan aja komunikasinya oke juga. Yes. 1 sampai 8. Lukas 18 1 sampai 8. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lain itu. Tidaklah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya? Dan adakah yang mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Terima kasih. Terima kasih Kak Yola. Demikian Ya, firman sama-sama. Tuhan yang berbahagia kalau kita membaca, menyimpan dalam hati dan melakukan. Ya. Baik. Jadi kita baru membaca perumpamaan yang diberikan oleh Yesus sendiri kepada murid-muridnya, ya. Dan dia mengajar kepada para murid untuk tekun berdoa di masa penantian, ya, yang kadang terasa panjang
Jadi di latar belakang sebelumnya, Lukas 17 itu berbicara tentang akhir zaman ya, yang sepertinya tidak kunjung tiba ya. Jangan sampai pada saat menanti itu ya kita kemudian lemah iman kita itu. Jadi pengajaran ini juga memberikan semacam resep agar kita kuat di dalam iman dan di dalam pengharapan ketika kita menghadapi berbagai tantangan hidup. Seringkali kita menjadi lemah. Dan di dalam perumpamaan ini kita melihat ada kontras antara hakim yang tidak benar, nanti ada Allah yang benar, dan janda yang lemah. Ya. Dan di dalam kisah keseluruhan ini kita melihat Tuhan Yesus mengkontraskan dua karakter ini, hakim yang jahat, Allah yang baik, ya, Allah yang benar. Nah, di tengah narasi ini kita diyakinkan, ya, jika seorang janda, ya, yang tidak berdaya itu berhasil ditolong oleh hakim yang jahat itu, ya, pasti doa kita kepada Allah yang baik itu dijawab gitu. Nah, ini mendorong kita untuk tidak ragu-ragu untuk berdoa ya. Nah, beberapa poin ya dari bacaan kita. Yang pertama ya tentang berdoa dengan tidak jemu-jemu itu. Di ayat 1 itu dikatakan mereka selalu harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, jadi di dalam ayat ini Tuhan Yesus memberikan 3 penekanan tentang berdoa ya, dalam satu kalimat yang sangat singkat. Ya. Pertama, berdoa itu adalah harus ya, berarti itu satu kewajiban ya, bukan pilihan. Jadi setiap orang percaya itu harus berdoa ya. Jadi jangan sampai kita itu tidak punya kebiasaan berdoa. Ya, itu harus, itu wajib, itu bukan pilihan ya, dan itu kebutuhan ya. Kebutuhan untuk iman kita itu hidup ya. Kalau kita tidak berdoa, tidak berkomunikasi dengan Allah, ya iman kita mati ya. Kedua, dikatakan selalu ya. Nah, jadi berdoa itu harus kemudian harus terus-menerus, selalu, konstan ya. Jadi itu harus kita lakukan terus-menerus setiap hari, bahkan setiap waktu ya. Kan ada ayat teruslah berdoa ya, 1 Tesalonika berapa gitu ya. Itu. Kemudian ayat kata berikut adalah dengan tidak jemu-jemu ya. Berarti di samping harus terus-menerus dan tidak patah semangat ya, terus-menerus, tidak jemu-jemu, harus dengan apa? Dengan kekuatan ya, dengan keteguhan ya. Jadi kita harus tidak jemu-jemu di dalam berdoa, ya, tidak bosan-bosannya gitu ya. Nah, di situ arti tidak jemu-jemu itu ada dua hal. Satu adalah di pikiran kita ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu don't lose heart, jadi jangan kehilangan semangat. Ya, jadi berdoa itu harus jangan sampai kita itu menyerah atau lelah ya. Walaupun hasilnya belum kelihatan. Ya, seringkali kan berdoa itu butuh waktu untuk kita tahu, oh ini jawaban Tuhan ya. Nah, di dalam penantian itu jangan jemu-jemu di pikiranmu ya. Kita terus saja berdoa udah gitu ya. Kita abaikan situasi yang kita hadapi. Dan kedua adalah aspek apa yang kita lakukan. Jadi tidak jemu-jemu juga berarti jangan berhenti atau jangan kendor berdoa gitu, berdoa. Jadi jangan biarkan kesulitan, kelelahan ya menghentikan kebiasaan kita berdoa itu. Nah, jadi ketekunan adalah kekuatan rohani kita ya untuk terus berrelasi dengan Allah kita ya. Jadi tidak jemu-jemu ada di pikiran, ada juga di apa yang kita lakukan. Dua-duanya saling memperkuat ya. Kita tidak lelah batin dan kita tidak lelah secara fisik. Jadi seolah-olah itu adalah hal terakhir yang kita harus lakukan. Kalau yang lain-lain kita tidak bisa lakukan ya. Jadi
karena itu kita itu perlu berdoa dengan terus-menerus konsisten ya. Berdoa itu tidak harus panjang ya, tetapi harus teguh ya, tidak jemu-jemu. Jadi mendoakan hal tertentu itu kita perlu berulang-ulang juga ya. Kita tidak mengandalkan banyaknya kata-kata atau formula tertentu, tapi kita perlu juga tekun ya. Kita mendoakan sesuatu, misalnya kita sakit, kita doakan. Ya masih sakit, doakan lagi, terus saja gitu ya. Kita ulang-ulang, jadi itu tidak masalah ya. Itu memang yang Tuhan ajarkan ya, bahwa kita perlu berdoa tekun untuk satu hal yang memang kita ingin Tuhan kerjakan ya, sampai Tuhan memberikan jawaban ya. Nah, saudara, bahaya kalau kita tidak tekun, maka kita itu ya berhenti berdoa, dan akhirnya kita tidak yakin lagi dengan janji Allah ya, yang akan menjawab doa kita ya. Jadi karena itu kita terus perlu tidak cuma berdoa, dan Tuhan Yesus mengajarkan kenapa kok begitu ya. Nah, pertama masalah hakim yang tidak benar ini ya, ilustrasinya ya. Di situ ada hakim yang tidak benar ya, yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun ya. Jadi saudara, hakim seperti ini nanti dibandingkan Bapa yang baik itu ya. Hakim ini punya dua kekurangan. Satu, tidak takut Allah. Ya, jadi orang tidak takut Allah bagaimana? Ya pasti ya udah dia bisa melakukan apa saja ya. Dan namanya manusia berdosa ya, dia mudah sekali melakukan hal-hal yang jahat ya. Dan berhubungan dengan itu secara sosial dia tidak takut siapapun ya. Dia tidak, dikatakan di situ, tidak menghormati siapapun ya. Jadi ya dia itu bebas ikatan moral, bebas ikatan aturan sosial ya, tidak peduli ya. Nah, diperhadapkan dengan janda yang rentan, yang tidak punya kuasa. Tapi saudara, di dalam di dalam budaya Yahudi masa itu, sebenarnya janda itu haknya dilindungi oleh Tuhan ya, melalui Taurat, Jadi dia datang ke hakim itu bukan meminta tanpa dasar ya, dia itu memiliki hak yang dijamin oleh ini budaya mereka, Taurat ya, untuk dia itu dibenarkan ya, haknya itu diakui gitu ya. Diakui. Nah, tapi dia memang lemah karena seorang janda itu lemah ya. Dia di zaman itu tidak ada income ya. Jadi dia sangat lemah secara sosial. Tapi Tuhan yang melindungi janda gitu, saudara ya. Nah, dia menuntut haknya ya. Dan kekuatan dia tidak pada uang, tidak pada pengaruh ya, tapi pada ketekunan. Ya, dia punya waktu, dia datang terus gitu ya. Dan minta haknya dibela ya. Jadi dia minta hakim itu menegakkan keadilan bagi dirinya gitu. Menegakkan keadilan bagi dirinya. Dan kemudian saudara, hakim itu akhirnya dari mengabaikan, akhirnya dia turun tangan ya. Bukan karena untuk kebenaran, bukan karena hatinya baik, tetapi karena enggan nanti lama-lama dia diteror terus oleh janda ini ya. Sepertinya bukan janda muda ini. Kalau janda muda dia senang aja didatangi mungkin ya. Tapi ini janda yang menyusahkan dia gitu ya. Dia itu sudah sangat jengkel, didatangi terus ya, sangat terganggu ya. Jadi dalam bahasa aslinya itu dia itu sudah babak belur gitu. Ya, dan mengganggu dia sampai dia lelah ya. Didatangi terus-menerus orang yang tidak suka, tapi memerlukan turun tangan dia ya. Jadi janda itu memaksa hakim ini untuk mengerjakan keadilan bagi dia, dan kemudian terjadi ya, dan itu berarti memang di balik itu Tuhan yang turun tangan ya. Itu satu. Nah, yang berikut lagi adalah Allah ya, Allah. Jadi di ayat 6 itu Yesus mengatakan, camkanlah ya apa yang dikatakan hakim yang tidak benar itu. Ya, jadi hakim itu begitu, nah camkanlah itu, pikir ya. Tidakkah Allah yang membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, ia akan mengulur-ulur waktu ya, segera membenarkan mereka gitu ya.
Jadi saudara, bandingkanlah ya hakim yang jahat itu dengan Allah itu ya. Allah itu adalah Allah yang adil, ya kan? Namanya Allah, kita tahu Allah kita itu Allah yang adil ya. Pasti Dia akan membenarkan ya. Pasti Dia akan menegakkan hak kita ya, karena Dia adalah Allah yang adil, bukan seperti hakim yang jahat itu ya. Ya. Sebelum lagi dikatakan ya, sebenarnya di sini ya. Belum lagi dikatakan bahwa Dia akan membenarkan orang-orang pilihannya. Nah, jadi saudara, kita adalah orang-orang pilihannya. Kita memiliki hubungan dengan Dia, gitu. Jadi kita bukan orang asing, ya, seperti janda terhadap hakim itu yang asing, ya. Tapi kita terhadap Allah ini punya ikatan kekeluargaan, ya kan? Kita ini kan orang-orang pilihannya yang ditebus, yang diangkat menjadi bagian dari keluarga Allah. Jadi kita itu datang sebagai anak kepada Bapa yang adil, yang baik, ya. Tentu lebih pasti jawabannya baik, ya. Dan dikatakan juga dia tidak akan mengulur-ulur waktu, dia akan segera jawab, ya. Jadi dari sisi semangat menjawab itu Allah sudah membuka diri untuk segera akan jawab. Tapi tentu segera ini adalah waktu Allah, ya, waktu Allah yang tahu yang terbaik untuk kita, ya. Ada waktu-waktu yang Dia bagi kita seperti diulur-ulur, tapi sebenarnya Tuhan itu sudah jawab kapan gitu. Nah, di dalam uluran waktu itulah terjadi ujian, ya. Ujian. Jadi di situ, ya, di dalam waktu yang seperti diulur-ulur itu Dia sedang membentuk hati kita, ya, supaya kita mengerti kehendaknya dan menselaraskan dengan kehendaknya. Ya, Dia sedang membentuk karakter kita juga, ya, supaya kita mengerti Tuhan itu seperti apa. Tuhan itu sabar, ya, kita harus sabar juga dan sebagainya, ya. Jadi di dalam masa penantian itu Dia sedang membentuk kita agar kita menyelaraskan kehendak kita kepada kehendaknya, ya. Dan saudara, ketika dalam bacaan itu, saudara, ketika kita itu tidak jemu-jemu, ya, berdoa terus, itu kita bisa melihat, ya, bahwa Allah itu doa kita itu menggerakkan kuasa Allah, saudara, ya. Jadi seolah-olah Allah itu akan merespon kepada kita. Jadi bukan bahwa Allah itu sudah akan melakukan ini tanpa kaitan dengan kita gitu. Dari perumpamaan ini, ya. Jadi di situ Dia mengajarkan bahwa Allah ini sangat memperhatikan doa kita, ya. Dan ketika tekun, ya, Dia akan segera jawab gitu, saudara. Itu, ya. Nah, jadi doa yang tekun ini akan membersihkan hati kita, rohani kita, ya, membentuk kita, ya. Nah, dan kemudian pada waktunya Tuhan akan turun tangan memberikan jawaban yang terbaik bagi kita, ya. Nah, saudara, ini ayat poin terakhir di dalam bacaan kita itu adalah di ayat ini, ya, di ayat ke-8, ya. Jadi kalau Tuhan datang, apakah Dia melihat iman? Ya, apakah Dia akan melihat iman? Ya. Tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapat iman di bumi? Jadi saudara, Allah pasti menjawab doa kita. Ya, tapi pertanyaannya, pada waktu Yesus datang, apakah Dia melihat iman di dalam diri kita? Ya. Nah, saudara, ini itu yang menarik, ya, karena berdoa tahu-tahu dikaitkan dengan iman. Jadi saudara, memang iman adalah dasar dari ketekunan, ya. Jadi kalau kenapa kok kita tekun berdoa? Karena kita beriman, saudara, ya. Jadi saudara, ketekunan kita ini adalah wujud, ya, bahwa kita itu beriman. Ya, kalau tidak beriman, itu Tuhan nggak jawab, sudah tidak usah berdoa lagi. Tapi karena kita beriman, maka kita tekun, ya, kita berdoa lagi, ya. Ya, jadi iman yang teguh itu adanya pada diri orang yang tekun berdoa. Itu, ya. Nah, saudara,
kita juga bisa menyimpulkan bahwa doa itu juga membangun iman ya. Jadi berbalik ya, berdoa itu juga jadi kalau orang berdoa maka imannya akan ada gitu ya. Jadi doa-doa orang percaya itu akan menguatkan iman mereka ya. Karena berinteraksi dengan Allah dan kemudian melihat bagaimana Allah bekerja di dalam hidupnya ya. Nah, saudara, jadi apakah lihat iman? Berarti ini juga suatu ujian ya, ujian. Ya, jadi waktu yang tidak segera instan seperti mesin gitu ya, waktu yang kita tidak tahu berapa lama sesuai dengan waktu Allah itu adalah ujian bagi iman kita ya. Jadi pada waktu Yesus datang, apakah dia lihat iman itu? Yaitu dia masih melihat anaknya ini berdoa ya, itu saudara. Jadi kita berdoa itu terus berdoa itu menunjukkan bahwa kita ini percaya kepada kesetiaan Allah kita ya. Dan jadi jangan sampai kita menyerah sehingga kemudian Tuhan tidak melihat iman pada waktu dia datang ya. Jadi saudara, berdoa dengan tidak jemu-jemu berarti menjalani kehidupan ini, pelayanan ya, pergumulan dengan iman yang teguh pada janji Allah yang akan menjawab itu dan pada karakter Allah yang baik itu ya. Sehingga ketika Tuhan datang ya, kita ingin dia mendapatkan kita bukan hanya sibuk bekerja ya, harus sibuk bekerja, harus ya melayani, harus ya, tapi juga sibuk berdoa. Oh, anak ini si A si B ini masih beriman ya. Baik, itu renungan kita. Saya akan tutup dengan poin-poin merangkum yang tadi. Jadi perumpamaan ini mengingatkan kita bahwa kekuatan doa kita bukan terletak pada diri sendiri ya, usaha kita dan sebagainya, tetapi pada Allah yang adil dan penuh kasih ya, yang menjanjikan akan menjawab ya pada waktunya. Nah, itu sehingga kita bisa yakin bahwa doa kita ini didengar ya. Kadang-kadang masalah jawaban ada di hikmat Allah ya, yang terbaik untuk seseorang itu seperti apa ya. Nah, saudara, di pembahasan ini kita belajar ya, jika orang yang jahat saja akhirnya menyerah terhadap permintaan seorang janda yang tidak punya manfaat bagi dia kecuali melelahkan dia itu ya, lebih lagi Bapak kita yang kita punya hubungan, yang kita adalah anak yang kasih ya, yang memang ingin berrelasi dengan kita itu akan segera menjawab doa kita ya. Jadi poin yang terakhir adalah ketekunan dalam doa adalah wujud dari iman, saudara. Ya, jadi bagaimana saudara mengatakan beriman kalau saudara tidak berdoa? Ya, jadi iman kita meyakini bahwa Tuhan itu bukan saja Dia mencipta dan menyelamatkan dan sebagainya, tapi Dia itu juga peduli, Dia mendengar dan menjawab doa kita pada waktunya. Ya, kiranya ketika Yesus datang, ya, Dia mendapati kita tekun berdoa, ya, berarti ada iman di dalam diri kita, ya. Nah, poin aplikasinya, saudara, kalau saudara menghadapi tantangan, ya, mari jadikan itu peluang untuk berdoa lebih lagi, ya. Kalau kita sakit, kalau kita konflik, ya, wah, kita konflik ini dengan siapa, ya, mari kita jadikan kesempatan untuk berdoa lebih lagi, ya, sakit, tantangan, kehilangan pekerjaan, ya, dan sebagainya. Mari kita jadikan itu kesempatan berdoa lebih lagi, ya, untuk kita kerjakan, kita doakan di dalam ketekunan berdoa kita. Dan mari kita meluangkan waktu berdoa bersama, keluarga, mungkin juga di gereja, di mana saja, ya, itu juga Tuhan mendengar lebih lagi. Ya. Mari kita tekun dan tidak menyerah seperti janda itu, ya,
karena kita tahu bahwa Tuhan akan bekerja yang terbaik bagi kita.